Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyandanisa Yahya. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, ingin mempresentasikan hasil makalah tentang pengamatan marketing dari perusahaan Jeko untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Marketing PR. Yang pertama, profil perusahaan. PT Jeko Donat & Coffee didirikan oleh Johnny Andrean yang sebelumnya terkenal sebagai pengusaha salon yang sukses. Tak kurang dari 160 jaringan salon dan 41 sekolah salon dimilikinya. Namun insting sang penata rambut kemudian membawanya terjun ke bisnis makanan. Sejak tahun 2003, ia aktif mengembangkan Jeko. Jeko adalah produk dalam negeri dengan menggunakan konsep dari luar negeri dan disempurnakan dengan modernisasi dan kualitas terbaik. Jeko ditunjukkan untuk menyerbu pasar asing. Persiapan Jeko membutuhkan waktu yang sangat lama. Selama 3 tahun, Johnny Andrea dan timnya mempelajari bisnis donat, mengeksplorasi resepnya, serta melakukan riset pasar dan sampling. Johnny Andrean meluncurkan Jeko dengan konsep apa yang disukainya dan hal ini bisa diterima oleh masyarakat. Pada tanggal 26 Juni 2005, Jeko mulai beroperasi pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang, dan kemudian langsung membuka outlet sebanyak-banyaknya. Dalam waktu setahun, Jeko telah mempunyai 16 buah gerai dengan 450-an orang karyawan hanya untuk gerainya saja. 7 gerai terdapat di Jakarta dan sisanya di Bandung, Surabaya, Makassar, dan Pekanbaru. Dalam waktu dekat mereka akan buka di Palembang, Batam, Manado, Bogor, Medan, dan Bali, dan keinginan juga untuk go internasional pada tahun 2007 dengan pilihan lokasi di Australia, Hong Kong, atau Singapura. Yang selanjutnya adalah profil produk. Sesuai dengan namanya, Jeko mempunyai produk makanan berupa donat dan produk minuman berupa kopi ataupun teh yang bisa disajikan panas maupun dingin. Yang diunggulkan oleh Jeko ini adalah produk makanannya, yaitu donat. Saat ini Jeko telah meluncurkan beberapa varian rasa, salah satunya donat dengan topping kacang almond di atasnya. Analisa produk dari segi 7P. Yang pertama, produk. Produk Jeko dikenal dengan produk donatnya yang lezat dan membuat ketagihan. Donat Jeko disajikan dengan topping yang isiannya bermacam-macam serta menarik. Selain menjual donat, Jeko juga menjual kopi yang beraneka ragam sebagai teman makan donat. Yang kedua, price. Jeko selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Untuk memuaskan pelanggannya, Jeko menggunakan bahan-bahan baku yang memiliki standar tinggi untuk menghasilkan kualitas donat dan kopi yang bagus dan menghasilkan cita rasa yang enak dan nikmat. Jeko juga mematok harga yang cukup tinggi namun masih dapat terjangkau oleh masyarakat, khususnya untuk kalangan mahasiswa. Kisaran harga Jeko untuk donat dari Rp6.000 sampai Rp106.000 dan untuk kopi sekitar Rp21.000 sampai Rp33.000. Yang ketiga adalah place. Sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa produk donat dan kopi yang dijual di Jeko merupakan kopi yang mempunyai kualitas premium dan harga yang relatif tinggi. Dengan demikian, penempatan gerai Jeko mempunyai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Gerai Jeko biasanya ada di daerah perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat jajanan makanan, mall, destinasi pariwisata. Yang keempat adalah promotion. Jeko sering melakukan promo-promo untuk menarik perhatian pelanggannya. Promo yang dilakukan itu sendiri dari promosi yang diterapkan oleh semua gerai maupun promosi yang dilakukan oleh kebijakan gerai itu sendiri. Contoh dari promosi yang diterapkan untuk semua gerai yaitu promo kartu kredit. Jika kita membeli Jeko dengan menggunakan kartu kredit, kita akan mendapatkan cashback. Tetapi tidak hanya itu saja. Ada juga promo melalui sosial media. Untuk di Indonesia sendiri, Jeko menggunakan Facebook, Twitter, Line maupun sosial media lainnya. Yang kelima ada people. Pelayanan yang dilakukan para karyawan Jeko terbilang sangat baik. Para karyawan memberikan pelayanan yang baik dan bagus sehingga para konsumen pun merasa nyaman saat berinteraksi dengan karyawan. Tidak hanya itu saja, konsumen juga merasa puas saat mengunjungi gerai Jeko, baik dine-in maupun take away. Dengan pelayanan yang terbaik dapat menjadi nilai baik untuk perusahaan dan dapat menaikkan citra perusahaan.
Yang keenam ada proses. Jeko melayani konsumennya mulai dari menyediakan berbagai macam menu donat dan kopi yang beragam. Dan tidak hanya itu saja, Jeko juga memiliki berbagai cara pembayaran baik dari cash sampai menggunakan debit atau kredit. Jeko pun tidak hanya menyediakan pelayanan dine-in dan takeaway saja, tetapi juga menyediakan pelayanan delivery untuk pesan antar yang memudahkan konsumen jika tidak sempat mendatangi gerai Jeko dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Layanan delivery ini dapat dilakukan melalui website resmi katalog dari Jeko. Yang ketujuh adalah physical evidence. Dalam bukti fisik ini dan karakteristik yang menjadi nilai tambah bagi konsumen, Jeko memiliki desain bangunan yang unik yang berdominan berwarna coklat dengan logo besar berwarna perpaduan warna coklat dan hitam yang terpampang jelas di depan gerai sehingga konsumen dapat tertarik mengunjungi gerai Jeko. Dengan melihat logo terpampang jelas dan beberapa fasilitas yang disediakan oleh Jeko antara lain tersedianya AC, terdapatnya Wi-Fi dengan kecepatan baik, tersedianya smoking area, dan tersedianya fasilitas CCTV. Dari segi segmentasi, targeting, serta positioning. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama segmentasi geografis. Wilayah pemasaran Jeko saat ini tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi juga meluas ke negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Hingga kedepannya, Jeko akan memperluas lagi pasar. Jeko cenderung menyebar ke wilayah urban. Yang kedua adalah segmentasi geografis. Jeko ini diperuntukkan untuk usia dari 18 sampai 45 tahun dan untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Segmentasi ini didasarkan pada penggolongan kelas sosial, gaya hidup, dan ciri kepribadian lainnya. Jeko menyasar kelas sosial menengah hingga ke atas dengan gaya modern, menggemari aktivitas sosial serupa hanging out di kafe, serta menggemari makanan dan minuman dengan brand premium. Selanjutnya adalah segmentasi perilaku. Segmentasi ini didasarkan pada tingkat pengetahuan, sikap penggunaan, atau tanggapan terhadap suatu produk. Segmentasi ini dibedakan atas dasar kesempatan penggunaan, manfaat yang dicari, status pemakaian, dan tingkat pemakaian. Yang kedua ada targeting. Target utama dari Jeko adalah kaum muda dan keluarga yang usia anggotanya kurang dari 55 tahun. Ini bisa kita lihat dari desain counter Jeko yang kemasannya produk berwarna cerah tetapi tidak norak dan sesuai dengan kalangan konsumen menengah atas. Yang ketiga ada positioning. Posisi Jeko saat ini di pasaran adalah market leader karena saat ini Jeko sebagai perusahaan donat nomor 1 di Indonesia. Hal ini juga tidak berlebihan karena mengikat bahwa saat ini jika konsumen ingin makan donat dan nongkrong, Jeko menjadi salah satu pilihan alternatif mereka. Tidak hanya sebagai snack disantap untuk nongkrong, Jeko juga menjadi snack favorit keluarga dari anak-anak sampai orang dewasa pun suka dengan donat Jeko. Yang selanjutnya adalah analisa strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah produk. Produk Jeko menawarkan berbagai pilihan paket standar donat dan kopi yang memiliki rasa yang beraneka ragam. Dari menu yang disediakan oleh Jeko tentunya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, baik dari adonan sampai ice yang digunakan untuk menu kopi yang disediakan. Jeko juga menyediakan varian rasa donat yang menjadi bestseller antara lain avocado, oreo, serta copa banana. Dan masih banyak lagi pilihan rasa yang tentunya tidak kalah enak dengan varian yang menjadi bestseller di gerai Jeko. Selain varian rasa donat yang berbagai macam, Jeko juga memberikan pilihan minuman yang menjadi bestseller juga di gerai Jeko. Selain menu-menu yang disediakan, Jeko juga menyediakan beberapa layanan seperti dine-in, take away, delivery yang dapat dipesan melalui website resmi dari Jeko. Yang kedua ada price. Jeko berusaha untuk memberikan harga yang terbaik sehingga dapat dijangkau oleh para konsumen. Jeko juga memberikan harga sesuai dengan perbandingan dari dalam negeri maupun luar negeri yang diatur oleh pihak perusahaan Jeko itu sendiri.
Pihak Jeko pun harus memikirkan bagaimana menentukan harga terbaik dan menyesuaikan pendapatan konsumen agar Jeko dapat mudah dijangkau oleh konsumen baik dari segi harga maupun lainnya. Berikut adalah beberapa harga menu yang disediakan oleh Jeko. Jeko Donut all varian dan per box itu mulai dari 13.000 hingga 119.000 rupiah. Dan Jeko Drink all varian mulai dari 23.000 rupiah hingga 43.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah place. Gerai Jeko selalu bertempat yang cukup strategis seperti berada di pusat perbelanjaan, dekat jalan utama, berdekatan dengan perkantoran, karena beberapa lokasi tersebut sangat mempengaruhi konsumen untuk mengunjungi gerai Jeko. Yang selanjutnya adalah promotion. Jeko memasarkan produknya melalui berbagai macam cara seperti televisi, sosial media, event-event, dan masih banyak lagi cara Jeko untuk memasarkan produknya. Dengan melakukan pemasaran melalui cara tersebut, Jeko berhasil menarik minat para konsumen untuk mengunjungi Jeko. Selain memasarkan produknya dengan menggunakan cara tersebut, Jeko juga mendesain logo maupun tempat fasilitas yang disediakan. Logo yang digunakan Jeko yaitu perpaduan warna coklat dan hitam. Selain itu, Jeko juga mendesain gerainya semenarik mungkin agar konsumen dapat tertarik. Pada tahun 2020 ini, Jeko mengalami penurunan pendapatan diakibatkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi seperti ini, sehingga pemerintah pun harus mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan konsumennya untuk menerapkan social distancing. Tidak hanya itu saja, dengan adanya peraturan baru PSBB, pemerintah pun melarang konsumennya untuk melakukan dine-in dan hanya melakukan take away di gerai Jeko. Selama pandemi berlangsung kurang lebih 8 bulan, perusahaan Jeko terpaksa melakukan PHK terhadap beberapa karyawannya karena menurunnya pendapatan perusahaan Jeko. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan citra produk di masyarakat. Sebagai seorang PR dalam perusahaan Jeko Donut & Coffee, saya akan melakukan peningkatan penjualan dengan mempromosikan Jeko dengan memasang iklan di berbagai media sosial dan iklan televisi. Tidak hanya itu saja, saya juga akan bekerja sama dengan event-event yang dilaksanakan baik kurun waktu yang sebentar maupun lama. Selain melakukan promosi, saya juga akan mengadakan promo-promo yang menarik untuk menarik perhatian para konsumen. Promo yang akan diberlakukan yaitu seperti beli 6 gratis 1, beli 2 lusin bayar 1 lusin, dan masih banyak lagi promo-promo menarik lainnya. Tidak hanya itu saja, saya seorang pihak perusahaan Jeko akan memberikan para konsumen hadiah yang menarik seperti tote bag yang berisi masker, hand sanitizer, dan disinfektan mini mengingat adanya pandemi COVID-19 ini. Untuk membangun citra perusahaan, saya sebagai seorang PR akan melakukan komunikasi yang baik dengan para konsumen dan memberikan pelayanan baik agar para konsumen pun dapat selalu mempercayai Jeko sebagai pilihan donat and coffee nomor 1 yang memiliki varian donat dan minuman yang bervariasi dan tentunya lezat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu setiap perusahaan harus memiliki marketing pemasaran yang baik dalam mempromosikan atau memasarkan produk yang ditawarkan kepada masyarakat ataupun konsumen. Selain itu, PR setiap perusahaan harus memiliki ide-ide yang cemerlang untuk memberikan inovasi-inovasi baru agar cerita perusahaan dapat terus berkembang. Dengan adanya inovasi baru yang dikeluarkan, tentunya dapat membuat konsumen percaya dengan produk yang ditawarkan. Tidak hanya itu saja, perusahaan juga harus mempertimbangkan price yang diberikan kepada konsumen yang tentunya harus sesuai dengan pendapatan konsumen agar dapat terjangkau dari segala kalangan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.